Pemirsa, kita lihat ini adalah catatan emas Indonesia di ajang Piala Thomas laga final 2020 Indonesia pada minggu malam kemarin berhasil, 2021 Indonesia 3-0 mengalahkan Cina. Kemudian juga pada saat 2002 ini juga ke final dan Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia 3-2. Kemudian juga laga final di tahun 2000 Indonesia 3-0 pada 4 tahun 98. Anda bisa saksikan catatan-catatan bagaimana sepak terjang Indonesia di ajang Piala Thomas selama keikutsertaannya. Termasuk ini pada era 90-an, kemudian juga 80-an dan juga 70-an. Akhir 70, kemudian juga pada tahun 84. Bagaimana rekor ataupun catatan Indonesia saat berhadapan dengan Cina. Baik. Langsung saja kembali kita akan lanjutkan perbincangan. Kalau Dr. Reza tadi berkata Mas Akmal ini sepertinya lebih tahu seluk-beluk apa sebenarnya yang terjadi, seluk-beluk apa kasus-kasus di Ladi ini. Ya, kalau saya mau tarik ke belakang, saya ingin bicara tentang WADA terlebih dahulu ya, World Anti-Doping Agency. Ini lembaga yang didirikan tahun 1999. Sekarang ketuanya Wiltord Bangka. Wiltord Bangka ini adalah mantan atlet yang juga mantan Menteri Olahraga dari Polandia. Jadi WADA ini bergerak untuk melakukan investigasi terhadap kasus doping yang terjadi dalam kegiatan olahraga tentunya. Nah, di Indonesia WADA ini kemudian berbentuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Nah, ini kemudian memang sudah beberapa kali berganti kepengurusan. Yang menjadi tugas utama dari WADA adalah mereka badan independen. Nah, saya juga sedikit mengkritisi misalnya kondisi LADI di Indonesia. LADI di Indonesia itu berada di bawah Kemenpora. Berdasarkan peraturan Kemenpora nomor tahun 2021, nomor 1 tahun 2021 dalam bentuk satgas gitu kan, satuan tugas. Jadi ini sebenarnya secara prinsip sudah sedikit bertentangan dengan WADA ya. Harusnya LADI ini berdiri independen, tidak berada di satu lembaga, apalagi lembaga pemerintah. Kemudian yang kedua, sebenarnya permasalahan antara WADA dengan LADI ini sebenarnya adalah bagaimana tugasnya bisa dilaksanakan. Ada program-program yang harus dilaksanakan oleh LADI sebagai anggota dari WADA. Setiap tahun itu biasanya diminta, mulai misalnya melakukan edukasi kepada atlet soal apa aja yang termasuk doping gitu kan, dan untuk kemudian tidak dikonsumsi oleh atlet. Kemudian juga melakukan edukasi terhadap PB-PB, pengurus besar, lagi-lagi terkait soal doping, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Juga kepada manajer atau pelatih dan pengurus olahraga lainnya, juga berbicara soal doping dan apa saja terkait dengan doping. Nah, ini yang menjadi concern dari LADI untuk dilakukan. Itu biasanya harus menyetor program ini selama di akhir November. Nanti ada target, salah satu target misalnya selain edukasi adalah itu melakukan tes doping terhadap atlet. Jumlahnya tidak ditentukan jumlahnya gitu kan, tergantung kemampuan kita. Misalnya LADI minta tahun ini melakukan tes doping sebanyak 200 gitu kan. Atau LADI misalnya yang tahun ini ada PON menyatakan akan melakukan tes doping kepada 700 atlet. Nah, ini kan kemudian sebenarnya hal-hal yang macam ini bisa didiskusikan dengan WADA untuk kemudian misal karena pandemi maka kita tidak bisa melakukan tes doping sebanyak 200 seperti yang direncanakan. Kita bisa melakukan hanya misalnya 30 orang, 30 atlet. Dan ini juga dilakukan tidak harus ada event gitu kan. Bisa dilakukan misalnya lagi pelatnas atau atlet yang lagi istirahat di rumah juga bisa dilakukan sebagai sampling. Nah, permasalahannya adalah apakah kemudian komunikasi antara LADI dengan WADA ini berlangsung dengan baik atau dengan lancar atau ada hambatan-hambatan di situ. Nah, saya melihat adanya hambatan di situ. Mungkin sampai di situ, Mas Akmal. Kita langsung tanya kepada Dr. Reza. Dr. Reza, apakah pernah dikomunikasikan hal-hal seperti ini kepada WADA? Bahwa memang karena masalah pandemi sehingga jumlah yang bisa dikirimkan sampel doping ini tidak banyak. Kemudian sudah mendapatkankah informasi dari WADA bahwa LADI ini bisa kemudian mengambil tes doping itu tidak hanya pada saat event, pada saat pelatnas ataupun pada saat atlet itu di rumah pun atau latihan biasa pun juga sudah bisa. Silakan dokter. Ya, baik. Tadi yang Mas Akmal sampaikan sudah sangat betul bahwa ada testing ya Mas. Kita katakan 2 testing. Pertama ICT atau in competition testing pada saat adanya pertandingan, ataupun OOCT,
out of competition testing, bisa seperti macam sidak yang tadi dibilang di rumah itu. Nah, kita sudah ajukan kepada WADA bahwasannya kondisi pandemi di Indonesia ini sangat spesial, sangat masif sekali. Sehingga semua sektor itu terhambat, termasuk sektor anti-doping. Dan WADA pun sudah menyetujui untuk mengurangi sekian persen dari jumlah sampel yang direncanakan tahun 2020. Nah, itu tinggal menunggu implementasi pada saat ini sampai akhir tahun. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah testing 2021 ini direncanakan pada tahun 2020. Nah, apakah pengurus sebelumnya memprediksi berapa banyak sih kira-kira yang masuk akal untuk diajukan ke WADA? Misalkan kemampuan saya hanya 100, taruhlah 80 atau 90 supaya aman. Janganlah ditaruh 200. Otomatis pengurus ke depannya, mohon maaf bukannya gimana-gimana Ibu, akan mendapatkan sebuah tantangan dalam mengimplementasikan rencana dari yang sebelumnya sempat diajukan. Seperti itu kira-kira. Baik, jadi Mas Akmal, kalau saya bisa garis bawahi, ini mungkin bukan hanya miskomunikasi antara Ladi dengan WADA, tapi antara kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru di antara Ladi ini. Ada konflik internal sebenarnya atau miskomunikasi internal? Bisa jadi, kalau saya membahasakannya mismanagement lah gitu kan. Mismanagement, karena apa? Bukan cuma masalah tes doping misalnya. Yang saya tahu misalnya kasus atlet yang terkena doping misalnya, itu kan berdasarkan aturan WADA itu harus diumumkan. Nah, dalam konteks ini misalnya saya ingin mencoba membuka apakah ini bagian dari masalah yang dihadapi sehingga WADA menjatuhkan hukuman. Kita punya atlet lari 200 meter namanya Alvin Tuapori. Sebelum ikut Olimpiade, atlet ini dites doping kemudian positif gitu kan. Dites lagi kemudian positif. Harusnya ketika tes ini dilakukan positif harus diumumkan. Itu kewajiban. Kewajiban dari WADA yang harus dilakukan oleh Ladi adalah mengumumkan atlet yang terkena doping. Agar kemudian bisa melakukan antisipasi dan setidaknya ada event di depan tidak bisa ikut. Nah, ini kemudian atlet kita ini Alvin Tuapori ini ikut Olimpiade pada bulan Juli dan Agustus ya. Betul. Di Olimpiade Tokyo 2020. Ikut penyisian pertama tapi gagal, tidak ikut kedua. Tapi WADA, saya yakin WADA itu pasti tahu gitu kan bahwa ada atlet kita yang terkena doping. Nah, permasalahannya kemudian atlet ini ikut PON. Ya kan? Terkena doping ikut PON dan dapat medali emas gitu. Di final mengalahkan atlet dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Nah, ini mendapatkan izin dari pihak Kemenpora untuk bisa bertanding gitu kan. Nah, ketika itu ada ancaman bahwa kalau atletnya tidak bisa bertanding dari Maluku Utara maka dia akan mundur dari cabang atletik. Akhirnya diizinkan untuk tanding. Ini yang saya tahu ya. Problemnya yang kemudian saya coba ungkap di sini. Artinya bukan cuma masalah doping, ada masalah lain yang juga dialami oleh Ladi yang saya katakan mismanagement di sini. Dan ini yang sebenarnya PR besar yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik karena efek dari apa yang kesalahan yang dilakukan oleh Ladi adalah menjadi efek besar buat olahraga kita. Karena hukuman yang didapat dari WADA misalnya tanggal 14 September WADA menjatuhkan hukuman kita non comply gitu kan dengan kasus yang ada, entah itu mungkin kasusnya Alvin atau kasus soal doping. Saya nggak tahu, mungkin Dokter Reza lebih tahu apakah soal itu atau soal doping ini. Nah, kemudian kita punya hak untuk melakukan banding selama 21 hari. Saya tidak tahu apakah banding ini dimaksimalkan oleh Ladi bersama Menpora atau tidak. Sehingga kemudian pada tanggal 7 Oktober jatuh hukuman karena kita tidak memanfaatkan banding yang diberikan itu. Gitu kan. Secara definitif kita dapat hukuman 7 Oktober selama 1 tahun. Ini bukan yang pertama. Ini yang kedua buat olahraga Indonesia. Karena sebelumnya pada November 2016 kita Ladi juga mendapatkan hukuman dari WADA. Tapi ketika itu hukumannya selama 2 bulan. Baik, Mas Akmal. Dr. Reza mungkin nanti bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Akmal. Mengenai kasus Alvin sendiri, sudahkah kemudian disampaikan kepada si pelarinya ini? Kemudian juga bagaimana dari Ladi mengawasi sehingga kemudian si Alvin ini masih bisa berlaga di ajang PON. Tapi itu nanti termasuk juga bagaimana masalah mengenai balasan banding tadi. Tapi saya juga sudah kedatangan atau sudah punya satu narasumber yang bergabung juga dalam perbincangan ini secara virtual. Ada Mas Chandra Wijaya, mantan pebulu tangkis nasional kita. Selamat malam, Mas Chandra Wijaya. Ya, selamat malam, Mbak Putri. Baik, Mas Chandra Wijaya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat. Baik. Mas Chandra Wijaya mungkin merasakan juga apa yang dirasakan para atlet kemarin yang berdiri di dalam arena di Denmark saat
menang, ditasbihkan sebagai juara, tapi bukan bendera merah putih kemudian yang berkibar, tapi bendera PBSI. Bagaimana melihatnya? Ya ini udah sekian kalinya nih, jadi berapa kali udah kita obrolin gitu ya, dan teman-teman wartawan juga, ya tentunya kita pasti sangat prihatin ya, sedih dan juga kecewa ya. Event yang besar, satu penghargaan, kehormatan dan kebanggaan, apalagi satu title supremasi bulu tangkis dunia yang memperlihatkan juga katakanlah memang perjuangan yang luar biasa dari adik-adik kita ya. Dan ketika merah putih tidak bisa dikibarkan, artinya ya mengurangi rasa bangga kita atau menjadi boleh dibilang malu juga ya kalau melihat seperti itu sih. Ya itu bagaimanapun juga ya tentunya ini pukulan yang atau pengalaman yang sangat berharga sekali tentunya untuk kita ya. Mas Chandra, ada nggak kemudian yang disampaikan atau cerita yang disampaikan dari teman-teman yang berada di Denmark? Bagaimana perasaan mereka, kesedihan mereka terhadap peristiwa ini atau insiden ini? Ya mungkin justru menurut saya teman-teman semua rata-rata nggak semuanya tahu tuh kondisinya seperti apa. Tadi saya sedikit banyak mendengarkan ya kenapa bisa dijatuhi hukuman atau jadi kondisi seperti ini. Saya kira memang ya banyak hal yang miss ya, dan ini terjadi pastinya karena ketidakdisiplinan atau keteledoran atau mungkin ya dianggap sepele gitu ya. Jadi betul-betul menjadi hukuman dan ya jelas ini menjadi sekali lagi pengalaman yang buruk ya, apalagi di saat kemenangan tim Indonesia yang memang dinanti dan sungguh membanggakan untuk kita semua ya. Ini sungguh disayangkan lah, sungguh disayangkan. Apapun itu alasannya, artinya kita sudah menyepelekan atau betul-betul katakanlah menganggap remeh yang sebetulnya ini sangat fatal sekali seperti ini artinya. Ya, jadi sebenarnya masih banyak seperti itulah kecil lagi ya pastinya anak-anak ya. Baik, Mas Chandra, nanti kita apalagi lanjut. Ya. Berapa kali juga dia bicara, apalagi teman saya juga Mas Taufik kemarin juga malah luar biasa ya, keras sekali ya. Beliau kemarin sampaikan ya kira-kira memang seperti itu sih. Harusnya kita lebih cepat komunikasi atau jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian ya. Ya, Mas Chandra, sanksi dari WADA ini ada pengaruhnya juga terhadap kesempatan Indonesia untuk menggelar ajang internasional, termasuk ajang bulu tangkis internasional. Mungkin nanti Mas Chandra bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, karena bisa-bisa batal semua apa yang diagendakan. Tapi saya kasih kesempatan juga kepada Dr. Reza. Dr. Reza mungkin bisa diberikan jawaban terhadap tadi apa yang dikatakan oleh Mas Akmal. Dr. Reza, bagaimana dengan kasus Alvin sendiri? Apakah memang sudah mendapatkan informasi atau sudah diberitahu dari Ladi kepada Alvin ini? Dan juga bagaimana kemudian atlet yang terkena doping positif bisa berlaga di PON? Ya. Baik, itu kasus yang Mas Akmal tadi bahas itu sudah terjadi sejak tahun yang 2 tahun lalu ya Mas ya, kalau saya tidak salah ya Mas, kalau kita sepemahaman. Dan itu merupakan salah satu bahasan kasus yang akan diinvestigasi oleh tim bentukan tadi siang oleh konferensi pers Pak Menteri, Bu. Karena banyak sekali harus kita benahi. Kenapa pada saat itu tidak langsung ditindak? Namun sekarang proses result management dari kami sesuai dengan prosedur WADA sudah berjalan dan selalu kami infokan dan kami komunikasikan secara efektif terhadap WADA agar mereka juga terupdate mengenai progres dan kinerja Ladi di Indonesia ini. Baik, yang kedua juga mungkin sebelum nanti Dr. Reza mengakhiri kebersamaannya dengan kita. Dokter, bagaimana dengan banding yang diajukan dari pihak Ladi kepada pihak WADA? Sudah cukup maksimalkah? Karena kalau saya baca 21 September kemudian WADA ini memberikan surat ataupun sanksi kepada Indonesia, seharusnya diberikan jangka waktu paling tidak 7 Oktober itu sudah bisa memberikan banding sehingga tidak sampai turun atau jatuh sanksi tersebut. Tapi nampaknya informasi yang kami dengar tidak ada banding yang diajukan dari pihak Ladi kepada pihak WADA. Betul begitu atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Bu. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa pada saat 21 hari kemarin, proses banding dan juga sekaligus aksi telah kami lakukan. Kami tanyakan apakah masalah yang dipermasalahkan oleh WADA.
walaupun satu persatu kami kupas, dan kami langsung koreksi satu persatu masalahnya, termasuk TDP 2021, TDP 2022, dan juga PON. Nah, itu sudah kami lakukan. Sampai akhirnya, pada tanggal 8 Oktober tadi, tetap keluar juga suratnya, sambil kami juga bahas juga, ini apalagi yang dipermasalahkan sehingga masih statusnya seperti ini. Ternyata bahaslah oleh mereka, muncullah topik mengenai pending matters lain yang kami juga kami juga harus benahi secara cepat. Dan dalam waktu 3 bulan kepengurusan kami ini, kami rasa belum cukup waktunya untuk dapat mengusut tuntas kasus bertahun-tahun lalu. Baik, Dr. Sehingga Reza. kami sekarang ingin sekali secara optimal dan secara cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan bantuan dari Satgas Akselerasi Sanksi Doping Wadah. Baik, Dr. Reza terakhir, berarti artinya ini masih belum jelas kapan sanksi ini bisa dicabut karena ternyata dari pihak LADI sendiri masih harus mengurut ke belakang kasus-kasusnya seperti apa, bagaimana penyelesaiannya. Sehingga artinya ada beberapa ajang yang ke depan yang mungkin Indonesia bakal jadi tuan rumah, begitu mungkin Dr. Reza? Baik, jadi Ibu, kami harus konfirmasi kembali kepada tim internal kami dan kami akan bersurat maupun berhubungan langsung dengan Wadah mengenai inventaris masalahnya apa saja. Jika sudah jelas kami akan penuhi secara cepat. Namun mengenai tadi, rencana kegiatan ke depan, kami sudah sempat konsultasi dengan Sekjen KOI, Bapak Ferry Kono, di mana beliau mendapatkan informasi yang masih akan diklarifikasi lagi kebenarannya bahwa sanksi Wadah ini bersifat surut, Bu. Dalam artian kalau misalkan ada event-event olahraga yang sudah ditandatangani sebelum adanya sanksi Wadah ini, infonya masih akan tetap berjalan. Seperti pada contohnya nanti pada SEA Games nanti, Thailand, Bu, ada martial arts-nya Thailand, itu akan tetap terlaksana. Walaupun Thailand pun sudah terkena sanksi doping, karena sudah ada MOU yang sudah ditandatangani oleh federasi masing-masing sebelum adanya sanksi Wadah. Namun akan kami klarifikasi lebih lanjut dan kami akan kabari kembali agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang valid dan yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih Dr. Reza selaku Wakil Ketua LADI Lembaga Anti Doping Indonesia yang sudah bergabung dengan kita, setidaknya memberikan informasi lebih jelas duduk perkaranya sehingga bagaimana ataupun apa penyebabnya kita bisa mendapatkan sanksi dari Wadah tersebut. Kita tunggu Dr. Reza informasi selanjutnya mengenai inventaris masalah tadi dan juga bagaimana upaya penyelesaiannya. Karena kita harapkan untuk segera bisa dicabut sanksi ini oleh Wadah. Terima kasih Dr. Reza. Mas Chandra. Ya. Mas Chandra, izin deh. Mari. Terima kasih. Mas Chandra, Mas Akmal masih bersama kita. Kita lanjutkan perbincangan. Kami segera kembali setelah jeda berikut ini.